Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah Sastra Aceh, saya akan melanjutkan materi tentang mantra. Ya, kalau kemarin saya sudah pernah menjelaskan mengenai tamsilan, kemudian ibarat, pemeo, perumpamaan. Nah, hari ini kita lihat jenis sastra Aceh yang lain, yaitu mantra. Ya. Mantra ini juga merupakan salah satu puisi Aceh puisi lama Aceh yang hingga hari ini masih berkembang di masyarakat. Nah, materi yang akan kita pelajari untuk mantra ini adalah tentang konsep mantra. Jadi nanti kita akan lihat mantra itu apa. Kemudian kita juga akan lihat unsur-unsur pembentuk mantra, ya, unsur-unsur pembentuk mantra. Dan berikutnya kita juga akan melihat penyimpangan bahasa dalam mantra atau nerajah. Ini mantra ya, atau nerajah. Ya. Nah, berikutnya kita juga akan lihat jenis bahasa. Jenis bahasa artinya bahasa apa saja yang dipakai dalam mantra. Lalu fungsi-fungsi mantra. Artinya kegunaannya bagaimana. Nah, itu yang akan kita coba lihat pada pertemuan kali ini. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu mengenai konsepnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kata mantra ya, dalam kesusastraan Aceh, ya, ada 3 kata yang terkait dengan mantra. Yang pertama ada hong, ya, ini bacanya hong. Yang kedua ada mentra, kemudian yang ketiga ada nerajah. Ya, jadi 3 kata ini berkaitan dengan mantra. Nah, ketiga-tiganya ini, hong, mantra, dan nerajah ini, dia berkaitan dengan alam gaib. Jadi 3-tiganya ini berkaitan dengan alam gaib atau keyakinan pada sesuatu yang gaib. Nah, jadi begitu. Nah, pertanyaannya apakah ketiga kata ini sama maknanya atau berbeda? Nah, terkait hal itu dapat dikatakan bahwa ketiga kata ini dia memiliki perbedaan dan tentu juga memiliki kesamaan. Nah, pertama kita lihat dulu perbedaannya itu bagaimana. Nah, kita lihat dulu yang pertama adalah hong. Ya, hong. Nah, jadi ketiga kata ini dia memiliki perbedaan yang menjadi ciri penandanya. Nah, kita lihat dulu yang pertama hong. Hong ini lebih awal dikenal, atau hong merupakan istilah yang lebih awal dikenal daripada mentra dan nerajah. Jadi yang pertama sekali istilah yang muncul itu adalah hong. Nah, kemudian hong itu lahir di saat orang Aceh belum mengenal Islam. Jadi istilah hong ini lahir di saat orang Aceh belum mengenal Islam. Dan masih dipengaruhi oleh dinamisme dan animisme. Nah, ini bukan dinamisme dan dinamisme ya, tapi dinamisme dan animisme. Ini masih dipengaruhi oleh dinamisme dan animisme ya, semacam kepercayaan kepada makhluk halus.
Selain itu juga sudah mulai berkenalan dengan budaya India yang Hindu. Jadi budaya Hindu. Jadi Hong ini, lahirnya Hong itu di saat orang Aceh belum mengenal Islam. Belum mengenal Islam. Kemudian masih dipengaruhi oleh dinamisme dan animisme, dan juga sudah mengenal yang namanya Hindu, ya, budaya India yang Hindu. Nah, kemudian apa buktinya? Apa yang menjadi bukti bahwa Hong ini lahir di saat orang Aceh belum mengenal Islam? Buktinya di dalam Hong itu tidak ditemukan kosakata yang berbau Islam. Tidak ada. Ya, di dalam Hong itu tidak ditemukan yang namanya kosakata berbau Islam. Nah, apa bukti yang lain? Bukti yang lainnya adalah Hong berhubungan dengan alam gaib yang dipengaruhi oleh jin dan pari-pari. Jadi kepercayaan kepada makhluk halus itu sangat kuat. Sangat kuat. Ini yang saya maksud tadi, dipengaruhi oleh animisme dan dinamisme ini. Nah, itu ya. Baik, jadi itu Hong. Nah, kita lihat berikutnya. Hong itu diciptakan untuk membinasakan atau mengganggu orang lain. Ini dia. Jadi Hong itu hanya diciptakan untuk membinasakan atau mengganggu orang lain. Nah, jadi dengan kata lain, Hong lebih mengacu pada maksud jahat. Nah, lebih mengacu pada maksud jahat. Maka pada masa lalu, kalau ada seseorang yang diancam, akan dihong oleh seseorang, nah, artinya akan dimantrai oleh seseorang, Hong itu. Maka orang yang hendak dimantrai itu, jika dia mendengar, dia sangat ketakutan. Nah, orang yang terkena Hong biasanya akan menderita sakit dan sulit untuk disembuhkan. Sulit untuk disembuhkan kecuali oleh orang yang melakukannya. Kecuali oleh orang yang melakukannya itu. Jadi orang yang dikenai Hong itu dia akan sulit untuk disembuhkan. Kecuali hanya orang yang mengenai, orang yang melakukan perbuatan itu yang menyembuhkannya. Ya jelas dia tahu ya, karena dia yang melakukannya. Nah, terkait penggunaan, Hong kini jarang digunakan. Tetapi sisa keberadaannya itu masih ada, masih dapat dirasakan. Misalnya dalam dalam plesetan yang diucapkan oleh orang tua untuk menghibur anak-anaknya. Ya, untuk menghibur anak-anaknya. Misalnya ketika anaknya sakit, itu orang-orang Aceh itu, dia sering menyebut begini. Ini ya. Hong dat kameng bulat-bulat menyo tapaju jut ke ubat. Nah, ya. Jadi misalnya ada anak kecil misalnya sambil main-main, kebetulan dia berbenturan dengan sesuatu, misalnya terkena sesuatu, jadi datang orang tua, mana sakit? Pak sakit. Oh, nyempat sakit. Nah, lalu dipegang sama orang tua, ya pura-pura dia dirajah istilahnya ya, dirajah, pura-pura diobati dengan melafalkan ini, Hong dat kameng bulat-bulat
Menyetapajuh jid ke ubat. Nah, ini yang sebelah kirinya ini adalah arti. Nah, kalau kita lihat di sini hong dat dat. Hong dat dat ini tidak ada arti dia. Tidak ada arti ya, kita tidak tahu artinya apa. Nah, tidak punya arti. Jadi hong dat dat itu dia tidak bisa kita artikan. Nah, karena memang tidak ada arti ya. Lalu kameng bulat-bulat artinya tahi kambing bulat-bulat. Menyetapajuh jid ke ubat. Kalau dimakan jadi obat. Nah, jadi begitu. Ada juga hong dat dat naumu naubat. Nah, itu juga penggunaan hong di situ. Jadi keberadaannya itu masih dapat dirasakan. Seperti itu. Di mana dalam pelesetan yang sering dipakai oleh orang tua ketika dia itu ingin menghibur anaknya. Nah, seperti itu. Kemudian karena maksudnya jahat dan memang hong ini lahir di saat orang Aceh belum mengenal Islam, maka hidupnya itu tidak bersentuhan dengan nilai-nilai Islam. Jadi hidupnya itu tidak bersentuhan dengan nilai-nilai Islam. Ia jarang mandi. Dan sangkilat. Sangkilat ini artinya tidak pernah bersuci. Ya, karena dia belum mengenal Islam, bagaimana dia harus bersuci ya? Nah, maka pengguna hong ini karena dia belum mengenal Islam, dia itu identik dengan tukang sihir. Tukang sihir yang oleh orang Aceh dicitrakan sebagai orang kotor. Nah, begitu. Nah, itu tentang hong. Nah, kita lihat bagaimana dengan mantra. Dalam kesusastraan Aceh, ya, mantra ini diserap dari kebudayaan India. Istilah mantra itu diserap dari kebudayaan India dan dipengaruhi oleh agama Hindu. Mengapa demikian? Jadi karena mantra ini kelanjutan dari hong. Hong ini kan di saat orang belum mengenal Islam, tetapi sudah bersentuhan dengan budaya Hindu. Budaya India yang Hindu. Jadi ini kelanjutan dari hong. Mantra ini merupakan kelanjutan dari hong. Nah, mantra itu mengenal rumus kata-kata atau bunyi yang berkekuatan gaib. Kata-kata atau bunyi yang berkekuatan gaib, meskipun terkadang dia tidak memiliki makna tertentu. Ya. Kata-kata gaib itu tidak memiliki makna tertentu dia. Lalu dia itu diucapkan berirama. Diucapkan berirama seperti bersenandung. Kemudian mantra ini digunakan sebagai doa bagi pengucap atau pendengar. Dan wajib dihafal secara tepat untuk menghindari bencana bagi pemakainya. Jadi jangan sampai menjadi bumerang bagi pemakainya. Dia harus dibaca dengan tepat, tidak boleh salah. Nah, itu. Nah, dalam sastra Aceh, mantra pada umumnya sudah mengenal atau menggunakan kosakata yang berunsur Islam. Jadi sudah ada juga kata-kata yang berunsur Islam. Namun, walaupun ada kata yang berunsur Islam, penggunaan kata yang berunsur Islam itu sekadarnya saja. Artinya apa? Masih kuat pengaruh unsur non-Islam di dalam mantra itu. Jadi, unsur non-Islam di dalam mantra masih kuat. Walaupun ada unsur Islam di situ yang digunakan. Ya, kata-katanya digunakan tetapi sekadarnya saja. Tetapi yang masih kuat di situ adalah unsur non-Islamnya. Nah,
Kemudian seperti halnya dengan Hong, ya, seperti halnya dengan Hong, mantra ini dia kesannya negatif. Kesannya negatif. Sehingga orang yang memiliki mantra dianggap sebagai orang jahat. Orang jahat yang ditakuti. Sama dengan Hong tadi. Nah. Namun bedanya dengan Hong apa? Kalau Hong tadi dia maksudnya hanya untuk kejahatan. Mengguna-gunai orang, mencelakai orang. Itu kalau Hong. Tetapi kalau mantra ini selain dia untuk mencelakai orang, dia itu karena dia mencelakai orang, dipakai untuk mencelakai orang, kan dia ditakuti. Orang ini ditakuti. Tetapi selain ditakuti, orang ini juga dihargai. Mengapa? Karena mantra ini juga dipakai untuk menyembuhkan orang yang kena mantra. Atau menyembuhkan orang yang dimantrai. Tuh. Misalnya ya, ada bunyi mantra begini. Kaik ulangit kah upegando, katren ubumo kah ubuh mantra. Artinya kau naik ke langit akan ku ketapel, kau turun ke bumi akan ku kenai mantra. Ini adalah dua larik mantra yang diucapkan oleh seorang dukun untuk mengancam jin atau setan. Untuk apa diancam? Ya untuk mengobati. Nah, itu. Nah, jadi itu mantra ya. Jadi bedanya dengan Hang tadi, kalau Hang itu hanya untuk maksud jahat. Tapi kalau mantra ini selain untuk maksud jahat, dia juga untuk maksud baik. Nah, itu. Beda yang lainnya adalah ini tadi, ya. Sudah mengenal kosakata berunsur Islam. Kalau Hong tidak. Nah, itu. Kemudian dominannya apa? Dominannya ini dipengaruhi oleh agama Hindu dan kebudayaan India. Itu mantra. Nah, sekarang kita lihat klasifikasinya. Mantra itu ada dua. Ini ya, ada dua. Ada yang baik, mantra baik, atau disebut dengan putih atau white magic. Kemudian ada yang jahat, atau hitam atau black magic. Nah, itu dua pengelompokan mantra. Mengapa tadi? Karena kan ada yang mantra yang dipakai untuk maksud jahat dan ada mantra yang dipakai untuk maksud yang baik. Nah, kalau ini untuk maksud yang baik, kalau ini untuk maksud yang jahat. Kalau untuk maksud yang baik, umumnya sudah dipengaruhi oleh Islam. Nah, kalau untuk maksud yang baik, itu dia sudah dipengaruhi oleh Islam. Nah, mantra yang baik ini, ya, yang ini ya, yang mantra baik putih atau white magic ini, dia sudah lazim menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Sudah lazim menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Dan dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian bagaimana dengan mantra yang jahat? Yang ini. Mantra yang jahat. Nah, kalau mantra yang jahat, itu susunan katanya masih mengandalkan kekuatan makhluk halus. Ada tidak dia menggunakan kosakata Islam? Ada. Tetapi tidak digunakan secara benar. Jadi dalam mantra jahat ini ada juga kosakata Islam tetapi tidak digunakan secara benar. Nah, itu. Jadi dia masih, kalau mantra jahat ini kan dia masih mengandalkan kekuatan makhluk halus. Menggunakan kosakata Islam juga sebagian tetapi tidak digunakan secara benar. Nah, pengguna mantra ini, mantra jahat ini, selanjutnya dia itu sering disebut sebagai dukun. Bahasa Acehnya dukun. Dukun, ya. Gitu.
Nah, itu mantra. Sekarang nerajah. Nerajah ini dia sebenarnya terbentuk dari ne dan rajah. Ne ini adalah klitika. Sedangkan rajah dia merupakan verba. Jadi nerajah ini kalau kita lihat dari segi kelas katanya dia merupakan nominal. Nominal. Selanjutnya, nerajah ini dapat dikatakan dia kelanjutan dari hong dan mantra. Dia ini merupakan kelanjutan dari hong dan mantra. Dan bentuk ini, nerajah ini, ya, dia dapat dikatakan sudah bebas dari unsur animisme dan Hindu. Di dalam nerajah itu tidak ada lagi yang namanya animisme dan Hindu, tidak ada. Jadi dia memang sudah islamisasi, sudah mengalami islamisasi. Nah, itu. Kemudian secara umum formula yang ditemui dalam nerajah itu sudah dimulai dengan basmalah. Sudah dimulai dengan basmalah, kemudian diakhiri dengan berkat kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi diawali dalam pelafalannya itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dibacakan, kemudian di akhirnya itu diakhiri dengan berkat kalimah la ilaha illallah. Itu nerajah. Jadi sangat signifikan perbedaannya itu dengan hong dan mantra. Nah, kalau nerajah ini memang sudah murni sudah murni masuknya unsur-unsur Islam atau sudah mengalami proses islamisasi. Nah, begitu. Kemudian bagaimana dengan lakap ya, atau penyebutan apa untuk orang yang nerajah ini? Ada dua dia. Dia bisa disebut sebagai pawang, bisa juga dia disebut sebagai dukun. Itu. Nerajah itu digunakan untuk membantu orang sakit. Ya, membantu orang sakit yang diguna-gunai oleh orang lain. Atau untuk menandingi kekuatan gaib yang lain. Kemudian untuk menyembuhkan anak-anak yang diyakini dirasuki oleh jin atau sakit tertentu. Mengalami sakit tertentu seperti panas, misalnya sakit perut, kejang-kejang. Nah, itu kegunaan nerajah. Nah, selain ada nerajah, ada juga di antara pawang atau dukun meracik ramuan tertentu. Dia meracik ramuan tertentu untuk orang yang sakit. Jadi sesudah dia rajah tadi dengan bacaan-bacaan tertentu, dia juga meracik ramuan tertentu lalu diberikan kepada yang sakit. Nah, dibayar nggak? Ya, biasanya pawang itu tidak menentukan bayaran dari orang yang ditolongnya. Kalau memang mau dikasih, seberapa mau dikasih silakan. Jadi tidak ada patokan harga di situ. Mengapa demikian? Karena dia memang niatnya itu untuk berbakti kepada manusia demi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi memang dia meyakini bahwa apa yang dia kuasai itu murni dari Allah. Jadi dia mengobati orang dengan ikhlas sehingga dia tidak mematok harga, tidak mematok tarif ya. Kalau mau diberikan sesuka hati silakan diberikan berapa yang ingin diberikan. Nah, jadi
Kalau di tempat saya itu biasanya sesudah dirajah itu, sesudah kita dirajah itu kemudian kita menggenggamkan uang kepada si pawang ini. Nah, atau si apa istilahnya ya? Tabib ya istilahnya. Ada juga di tempat saya itu namanya tabib. Jadi kita genggamkan uang kepada dia. Tidak perlu kita tanya, Padung, berapa harganya, berapa ongkosnya, berapa biaya, tidak perlu ditanya. Jadi kita langsung menggenggamkan uang ke tangan orang itu, ke tangan si tabib atau si pawang atau si dukun, kita genggamkan uang. Ini tidak ada semacam tarif ya. Cuma saya tidak tahu, mungkin ada juga sebagian dukun yang memasang tarif. Nah, mengapa dia tidak memasang tarif selain karena keridhaan Allah? Dia ini juga punya profesi yang lain ya, punya pekerjaan yang lain. Apakah dia itu ke sawah dan sebagainya. Nah, kita pun kan merasa bahwa ketika kita sudah diobati, tentu tidak enak lah ya kalau kita hanya mendapatkan secara gratis. Tentu kita kasih lah. Apakah kita kasih 20.000, 30.000, 50.000, lebih banyak tentu lebih baik menurut saya ya. Dan mungkin kita kasih dengan yang lain, kita kasih beras atau apa yang lain ya, terserah ya. Yang penting yang kita kasih itu sebaiknya tentu bermanfaat untuk orang tersebut. Nah, kemudian apa persamaannya? Persamaannya, kalau kita lihat di sini, persamaannya Hong, Mentra, Ngerajah ini memiliki kesamaan dalam hal susunan kata-kata. Susunan kata-katanya. Jadi ada kesamaan dia dalam hal susunan kata-kata. Kesamaan yang bagaimana? Kesamaannya adalah disusun, yaitu disusun secara berirama. Disusun secara berirama dengan memperhatikan rima dan irama. Atau dalam istilah bahasa Acehnya itu pako. Ya, pako dan buhu. Pako itu rima, kemudian irama itu buhu. Begitu ya. Ya. Jadi persamaan antara Hong, Mentra dan Ngerajah itu dia memiliki kesamaan dalam hal susunan kata-katanya. Ya, susunan kata-katanya yang disusun secara berirama. Secara berirama atau dalam dalam bahasa Aceh itu harus ada pakoknya dan buhu. Pakok itu rima, sedangkan buhu itu irama. Ada pako atau rima dan buhu atau irama. Buhu, B-U-H dan U. Nah, kemudian kesamaan yang lainnya adalah dalam hal cara membacanya. Cara membacanya itu haruslah mengikuti lagu tertentu. Ya, lagu yang dimaksud di sini nada, intonasi ya, itu harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Jadi, mengapa harus diperhatikan? Karena kalau tidak sesuai nada, intonasinya atau lagunya tidak sesuai, itu membuat Hong, Mentra atau Ngerajah itu tidak manjur. Nah, ini diyakini seperti itu. Nah, jadi intinya adalah bahwa memang Hong, Mentra atau Ngerajah itu dia dirapal. Ya, rapal itu artinya dia dibaca dengan gerak dan alunan tertentu. Nah, ya, gerak dan alunan tertentu. Ketika seorang pawang atau dukun membacakan mantra, ya, ada yang jari tengah pawang atau dukun itu diletakkan pada bagian yang sakit. Jari tengahnya diletakkan pada bagian yang sakit dari tubuh
si pasien. Nah, misalnya ini dilakukan saat membaca nerajah sakit gigi misalnya, ya, untuk mengobati orang sakit gigi, bisa, ya, atau sakit bisa. Nah, kemudian ada juga yang dilakukan dengan cara, walaupun ini sebenarnya tidak benar, ya, dengan cara membakar kemenyan. Ya, membakar kemenyan, menggosok-gosokkan kedua telapak tangan dan mengusapkannya ke muka. Itu juga ada. Kemudian ada juga yang dibaca dengan tiupan. Meniup pada bagian yang sakit tubuh pasien, ditiup. Kalau yang tadi kan dipegang, ya, misalnya sakit gigi dipegang di bagian yang sakit gigi itu. Kalau ini ditiup. Nah, ditiup. Kemudian untuk apa ditiup? Nah, untuk apa ditiup? Kalau tidak ditiup, itu menurut penuturan para pawang atau dukun itu, kalau tidak ditiup akan membengkak. Nah, bagaimana dengan jumlah tiupannya? Jumlah tiupan pada saat pawang atau dukun itu membaca nerajah itu berbeda-beda. Kalau misalnya mengobati orang yang sakit gigi, jumlah tiupannya itu 3 kali. Ya, tiupan pertama dilakukan ketika sampai pada kalimat berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, misalnya ya, ini nerajah sakit gigi, ya, nerajah sakit gigi. Saya akan memperlihatkan nerajah, yaitu nerajah sakit gigi. Kita lihat bagaimana nerajah sakit gigi. Nah, ini ya. Ini merupakan nerajah sakit gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Hong redom, mati kom dikah ulat, beribuh beruntuh dikah ulat. Ulat tu hanli menjadi. Hong saidi, berkat doa Nabiullah Ayub, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu. Jadi tiupannya itu sekali. Nah, kalau misalnya nerajah untuk penawar racun untuk sakit perut, itu tiupannya sekali. Ya, tiupannya sekali pada akhir pembacaan nerajah. Ya, begitu, ya. Nah, kemudian kalau kita ingin jauh lebih dalam lagi melihat bagaimana posisi duduk. Posisi duduk pawang atau dukun itu saat melakukan pengobatan, dia berhadap-hadapan dengan pasien yang diobatinya. Nah, misalnya khusus untuk mengobati penyakit tuba misalnya. Posisi duduknya di belakang pasien yang diobati. Itu kalau penyakit tuba. Nah, kalau misalnya nerajah yang bukan untuk mengobati, pembacaannya tidak dimulai dengan pembakaran kemenyan. Tapi dilakukan dengan dengan cara-cara tertentu. Nah, kemudian ada juga misalnya pembacaannya itu dilakukan sambil mengambil sejumput tanah yang terdapat di bawah kaki kanan. Lalu tanah tersebut dilemparkan ke arah depan tempat pawang atau dukun yang mengambil nerajah itu berdiri. Nah, ini biasanya pada nerajah pecenang atau nerajah penunduk. Itu diambil tanah. Nah, ada juga yang pembacaannya dilakukan ketika sudah melewati tengah malam. Nah, itu biasanya digunakan oleh pencuri untuk membuat orang yang menjadi sasarannya tidak berdaya. Ya. Jadi setelah membaca nerajah itu, nerajah nerajah pasu namanya. Nerajah pasu.
Jadi diletakkanlah satu ember air di depan pintu rumah orang yang akan menjadi sasarannya. Jadi si pencuri itu meletakkan satu ember air di depan pintu rumah orang yang akan menjadi sasarannya. Nah, itu model-model pembacaannya ya. Bagaimana dengan alunannya? Alunannya itu ada penelitian yang dilakukan oleh teman saya waktu itu. Dia menyebutkan bahwa alunannya itu cepat. Jadi pembacaannya itu cepat dengan suara yang agak berbisik. Tidak dapat didengar oleh orang yang duduk di sekitarnya. Nah, kemudian ada juga dibaca dengan suara yang nyaring dan dapat didengar. Misalnya ketika si pawang atau dukun itu membaca Nerajah Sawan. Nah, itu. Yang tidak terdengar yang mana? Misalnya ketika dia membaca nerajah yang bukan untuk mengobati. Ya, misalnya ada nerajah pencengang, nerajah penunduk, nerajah pasu, kemudian untuk membuka pasu. Nah, itu dia dapat didengar dan tidak dapat didengar. Mengapa ya? Karena dia dibaca di dalam hati. Lalu bunyi yang ditimbulkan dari nerajah itu, dia memunculkan irama tertentu yang sangat mungkin berbau magis atau mendatangkan kekuatan gaib. Nah, itu secara umum mengenai cara pembacaannya, kemudian mengenai alunannya. Nah, berikutnya kita lihat mengenai unsur pembentuk mantra. Kita lihat mengenai apa saja yang menjadi unsur pembentuk mantra. Nah, seperti halnya puisi secara umum, unsur pembentuk mantra itu dia dapat kita bagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan unsur batin, kemudian ada yang disebut dengan unsur fisik. Unsur fisik. Nah, yang termasuk ke dalam unsur batin, pertama adalah tema, kemudian perasaan, nada dan suasana, amanat dan tujuan. Ini merupakan unsur batin. Sedangkan unsur fisik bisa diksi, kemudian kata konkret, kemudian bahasa figuratif, pengimajian, dan tipografi. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu terkait unsur-unsur ini. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu mengenai tema. Nah, tema di dalam mantra itu macam-macam. Tema di dalam mantra itu macam-macam. Ada yang berupa tema mantra itu melindungi diri. Melindungi diri dari serangan musuh, makhluk halus atau setan, alam dan binatang buas, kekuatan dan ketahanan tubuh. Nah, itu. Kemudian temanya juga bisa menyembuhkan penyakit. Disebabkan oleh makhluk halus atau hantu atau burung. Burung ini yang dikatakan burung ini bukan burung. Burung ini dalam konsep mantra ini adalah makhluk halus sejenis kuntilanak. Nah, makhluk halus sejenis kuntilanak. Kemudian disebabkan juga oleh penawar racun, sakit perut, masuk angin, sakit gigi, sakit kulit. Nah, itu. Tema yang lainnya juga dapat berupa memperoleh rasa atau disayangi atau dicintai oleh orang lain. Nah, itu. Kemudian temanya juga bisa berupa memperoleh kekebalan tubuh dari benda tajam, menundukkan binatang dan alam,
memperoleh ketentraman atau ketenangan jiwa atau batin, memperoleh hasil dalam bidang pertanian, seperti supaya tidak dimakan oleh hama, ya, misalnya padi. Nah, itu merupakan tema dalam neraja, dan banyak sekali tema yang lain dalam neraja atau mantra. Lalu bagaimana dengan yang ini ya, yang perasaan? Nah, perasaan yang dikatakan dengan perasaan ini adalah unsur perasaan ini berkaitan dengan emosional penciptanya. Nah, bagaimana kita bisa tahu emosional penciptanya itu? Bagaimana kita bisa dengan mudah mengetahui perasaan si penciptanya lewat apa? Perasaan atau emosional penciptanya itu dapat diketahui melalui tema-tema mantra yang dihadirkan atau dibacakan oleh si pemakai neraja itu, atau tema-tema mantra yang ada di dalam neraja itu, atau di dalam mantra, tema-tema yang ada di dalam mantra itu. Jadi kita bisa mengetahui emosional seseorang, perasaan seseorang, perasaan yang ada di dalam mantra itu melalui temanya. Nah, dalam tema menyembuhkan penyakit misalnya, ya, menyembuhkan penyakit. Penyakit ini kan banyak macamnya ya. Misalnya penyakit yang disebabkan oleh jin pengganggu, namanya itu adalah nerajah besi. Nah, nerajah besi, ya, maaf, bukan besi tapi besi. Nerajah besi. Besi ini artinya jin pengganggu. Bagaimana perasaan yang ada di dalam nerajah ini? Perasaan yang ada di dalam nerajah ini adalah perasaan benci kepada jin pengganggu anak Adam. Bagaimana kita bisa melihat benci itu? Kita bisa melihat perasaan benci itu dari kata-kata yang dipakai dalam neraja. Kata-kata yang dipakai di dalamnya itu berisi cacian dan umpatan. Nah, misalnya ya, saya perlihatkan contoh. Nah, contohnya ini. Lam tubuh dro mit matahari tengah bekah. Menanduk dak lam tubuh dro dikah hai besedro. Kurancang-kurancing patah ranting gunung betapa. Nebri bak pula pingkui, uli bak jit ke punggung, punggung bak jit ke utak. Ini banyak kata yang mengandung unsur-unsur caci maki di sini, unsur-unsur kebencian. Misalnya utak. Utak ini dalam bahasa Aceh ketika kita menyebut utak, ya, ketika kita menyebut utak itu kasar. Begitu juga misalnya pula pingkui, ini juga kasar. Punggung, ini juga kasar. Nah, kasar. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana wujud kebencian, perasaan dalam bentuk benci. Bencinya si dukun ini, si pembaca mantra ini terhadap terhadap buse ini, atau yang namanya disebut dengan jin pengganggu. Nah, itu. Kemudian selain adanya rasa benci pada jin jahat itu, pencipta neraja itu juga merasa adanya Tuhan sang pencipta alam semesta. Nah, mereka yakin dan percaya bahwa semua permohonan untuk keselamatan, untuk ketenangan, dan kesehatan itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhanlah yang mampu menolongnya. Jadi perasaan yakin.
Mana contoh perasaan yakin? Nah, ini saya perlihatkan contoh perasaan yakin ini. Ya. Neberi bak pulih, hai ya Allah. Neberi bak pulih, ya Rasulullah. Neberi bak pulih, ya Muhammad. Neberi bak pulih, umat Muhammad. Hamba, hai ya Tuhanku. Ini penggalan dari mantra penulih namanya. Nah, mantra penulih. Jadi yakin bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Jadi dia meminta kepada Allah. Nah, ini Allah. Nah, begitu ya. Jadi perasaan benci, perasaan yakin itu dapat kita lihat pada kata-kata yang dipakai di dalam mantra itu. Atau tema yang sedang dibahas di dalam mantra itu. Kita lanjut ke nada dan suasana. Nada dan suasana. Nah, nada ya, ini ya, nada nerajah, nada mantra maksud saya, nada mantra itu ya, bagaimana dikatakan dengan nada dalam mantra? Sikap penyair terhadap masalah yang dikemukakan. Itu namanya nada. Nada mantra adalah sikap penyair terhadap masalah yang dikemukakan. Sedangkan suasana itu adalah keadaan jiwa pembaca. Keadaan jiwa si pembaca mantra itu setelah ia membacanya. Atau efek psikologi yang ditimbulkan oleh mantra terhadap si pembaca. Nah, itu namanya suasana. Nah, itu. Untuk menyembuhkan penyakit dengan menggunakan mantra, pawang atau dukun itu merasa bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir dan merupakan tempat meminta. Sehingga dalam situasi itu muncul yang namanya nada religius. Nada religius menimbulkan suasana khusyuk. Fokus khusyuk. Untuk apa khusyuk? Karena meminta kepada Allah. Jadi meminta kepada Allah harus khusyuk. Nah, jadi suasananya adalah khusyuk. Nadanya religius. Nah, dalam suasana khusyuk ini, pawang atau dukun itu mengucapkan mantra-mantra yang berisi permohonan kepada Tuhan. Jadi dia meminta kepada Tuhan dan bujukan kepada makhluk halus dan binatang buas agar tidak mengganggu manusia. Selain itu, pawang atau dukun juga memohon berkat kepada nabi, malaikat, dan gurunya. Nah, dalam situasi ini timbul suasana tenang dan tentram. Nah, sehingga pawang atau dukun akan memperoleh konsentrasi penuh untuk menjiwai setiap kata dan kalimat serta bait-bait yang yang diucapkan dalam mantra tersebut. Nah, jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa terkait dengan nada dan suasana ini, mantra dengan nada religius menimbulkan suasana khusyuk. Mantra dengan nada kritis menimbulkan suasana sinis terhadap jin pengganggu. Mantra dengan nada tenang menimbulkan suasana haru dan riang. Nah, saya akan perlihatkan contohnya pada mantra ini. Nah, mantra namanya Nerajah Petuah Anu Manyak. Nah, ini mantranya, ini penggalannya ya. Hong hutani hai anu jin bese bak mutang ilang dikah bese bak jit ke karung neberi bak jit ke beting neberi bak jit ke kaye so nyang dengki kianat neberi bak menjerat neberi bak mekemat neberi bak meren ya Tuhanku. Nah, ini di sini menimbulkan suasana khusyuk ya. Karena dia meminta.
Nah, itu. Kemudian kita lihat yang terakhir adalah mengenai amanat dan tujuan. Ya, mengenai amanat dan tujuan. Apa itu amanat? Amanat itu adalah maksud yang hendak disampaikan oleh si pencipta neraja, pencipta mantra. Nah, dan tentunya amanat ini dia tidak bisa terlepas dari tema, dari nada, dari perasaan. Setiap tema yang diangkat harus didasari pada tujuan yang akan dicapai. Nah, misalnya dalam nerajah, ya, dalam mantra yang temanya untuk memperoleh hasil atau keuntungan. Nah, tentu timbul pertanyaan, keuntungan hasil apa yang akan diperoleh? Nah, agar dapat terjawab, si pendengar, ya, pembaca neraja harus memahami isi dan manfaat neraja. Nah, itu ya. Nah, itulah unsur-unsur batin, unsur-unsur batin yang ada di dalam mantra. Kita lihat berikutnya yang ini ya, yang fisik. Pertama ada yang namanya diksi. Diksi ini kan istilah lainnya adalah pilihan kata. Diksi dalam mantra itu dipakai untuk memanggil yang gaib, untuk berdoa dan segala macam aspek kehidupan. Nah, kata yang dipilih dalam nerajah atau mantra itu harus mengemban arti tertentu. Dia harus mengemban arti tertentu, meskipun kata tersebut dipermainkan susunannya. Jadi susunannya itu di otak-atik, sehingga menimbulkan arti yang berbeda dari bahasa secara umum atau bahasa konvensional yang sering kita pakai. Jadi dengan kata lain bahwa bahasa yang dipakai dalam mantra itu kadangkala dia menyimpang dari bahasa yang umum kita pakai. Nah, kemudian penempatan dan penggunaan kata-katanya itu dilakukan secara berhati-hati, secara teliti, dan mempunyai kekuatan atau daya magis. Nah, bagaimana sifat kata dalam mantra? Sifat kata dalam mantra itu dia konotatif atau kias. Mengapa demikian? Karena mantra dengan kata yang bermakna konotatif itu dapat memberikan efek yang lebih kuat kepada si pembaca. Sehingga bisa manjur ya, karena efeknya kuat pada si pembaca. Jadi hasil yang dia baca itu manjur. Artinya dapat menyembuhkan. Nah, jadi setiap kata yang dirapalkan oleh seorang pembaca mantra itu harus mempertimbangkan maknanya, harus mempertimbangkan komposisi bunyi dalam rima dan irama, kemudian kedudukan kata tersebut di tengah konteks kata lainnya, kemudian kedudukan kata dalam keseluruhan mantra. Nah, jadi selain harus memilih kata yang tepat, pencipta harus mempertimbangkan kekuatan atau daya magis kata-kata tersebut. Nah, begitu. Nah, ada perbedaan dalam memilih kata. Misalnya kalau kita lihat tinjau dari segi ideologi atau agama. Nah, jadi macam-macam ya dalam hal pemilihan kata ini bisa saja berbeda-beda ya, tergantung pada ideologi atau agama. Misalnya kalau orang yang beragama Islam, dia akan memilih kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Misalnya Bismillah, Astagfirullah, La ilaha illallah. Nah itu. Misalnya ya, saya tunjukkan contoh ini ya. Nah ini. Watalak lahu, watalak larih bil lari wajah wa karamullah. Nah itu. Kemudian
Kalau seandainya si pembaca mantra itu berlatar belakang Hindu misalnya, digunakanlah kata Hong dalam neraja itu. Nah, mengapa digunakan Hong? Karena diyakini kata Hong ini mengandung kekuatan yang luar biasa ya, kekuatan supernatural, kekuatan yang luar biasa hebat, kekuatan magis. Nah, misalnya kita bisa lihat pada yang nerajah ini tadi ya, nerajah penawa anak banyak. Ini Hong putu dikah hai putu masing buju dok dak lam tubuh dro dikah mise matahari tengah bekah menan dok dak lam tubuh dro Hong putadi Husaini hai anu jin bese bak metang ilang. Jadi ada penggunaan kata Hong di sini. Nah, jadi intinya adalah bahwa dalam neraja, dalam mantra, pawang atau dukun dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencirikan mantra dengan pilihan kata yang khas. Pilihan kata yang khas, walaupun memang terjadi yang namanya penyimpangan susunan kata. Nah, itu. Lalu bagaimana dengan yang ini? Kata konkret. Kata konkret ini sering dipakai dalam mantra untuk mempengaruhi jiwa si pembaca. Mempengaruhi jiwa si pembaca. Dan tidak terlepas dengan sasaran tujuan yang diinginkan penciptanya. Nah, pengkonkretan kata itu erat hubungannya dengan pengimajian, perlambangan, dan pengiasan. Kita bisa lihat contohnya di sini. Nah, ini ya. Sawan hitam Allah haipo negeri bedawa. Sawan hijau Allah haipo negeri bedawa. Sawan mirah Allah haipo negeri bedawa. Kalau kita lihat di sini ada kata hitam, hijau, dan mirah. Nah, hitam, hijau, dan mirah ini merupakan pengkonkretan dari nama penyakit untuk merangsang imaji penglihatan. Lalu ada juga penggunaan kata besi misalnya di sini ya, besi kling, besi melila, besi meputa bak melipat matanya. Untuk apa dipakai kata besi? Untuk mengkonkretkan kata melalui perlambangannya. Perlambangannya apa? Ya besi. Nah, itu. Kemudian kita bisa lihat juga di sini sijuk banti lepi bantimah berikat kalimah la ilaha illallah. Nah, di sini pengiasan sesuatu. Sejuk seperti air, dingin seperti timah. Nah, jadi dikiaskan di sini. Nah, jadi kiasnya adalah dengan membandingkan. Nah, itu terkait dengan kata konkret. Berikutnya bahasa figuratif. Bagaimana dengan bahasa figuratif? Bahasa figuratif ini sering juga dikenal dengan istilah gaya bahasa. Gaya bahasa. Ya. Artinya apa? Bahasa yang digunakan secara tak langsung mengungkapkan makna yang memang tak mudah dipahami. Nah, menurut Waluyo, ya seorang ahli sastra juga, Waluyo mengatakan bahwa bahasa figuratif itu mempunyai makna kias dan makna lambang. Makna kiasnya itu bisa berupa metafora, bisa berupa perbandingan, bisa berupa personifikasi, hiperbola, atau sinekdok. Nah, itu ya. Nah, bagaimana dengan makna lambang? Kalau makna lambang
adalah suatu hal yang diganti atau dilambangkan dengan hal lain. Nah, perlambangan itu digunakan untuk memperjelas makna, membuat nada dan suasana mantra sesuai dengan situasi yang diinginkan oleh si pencipta mantra. Nah, lambang-lambang yang ada dalam mantra itu biasanya berupa lambang warna dan lambang benda. Nah, lambang warna dan lambang benda. Kalau untuk lambang warna, saya akan tunjukkan contohnya di sini. Ini untuk lambang warna. Nah, ini ya. Sawan hitam Allah haipo negeri Betawa, sawan hijau Allah haipo negeri Betawa. Perhatikan di kata hitam, hijau, merah, kuning, hijau, putih. Ini adalah lambang warna. Lambang warna. Lalu lambang benda. Lambang benda. Misalnya ini. O poti sudah 2 kali pah gada gekubah dalam kandang raja. Nah, kandang raja ini adalah lambang tempat yang nyaman, ya, tentram dan damai. Nah, itu jadi di tempat yang nyaman, tentram dan damai itu dilambangkan dengan kandang raja. Nah, begitu ya. Saya lanjutkan dengan pengimajian. Ya, yang ini ya. Pengimajian, terkait dengan pengimajian ini, yang dikatakan dengan pengimajian adalah kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris. Nah, apakah dia itu penglihatan, apakah dia itu pendengaran, ya, itu namanya pengalaman sensoris. Nah, pengimajian ini saling berhubungan dengan kata konkret. Dalam mantra, diksi yang dipilih harus menghasilkan pengimajian. Maka kata-kata menjadi konkret. Nah, pengimajian ini sendiri dapat dihayati melalui penglihatan, visual, pendengaran atau auditif, dan cita rasa atau taktil namanya. Nah, jadi dia dapat dihayati, pengimajian itu dapat dihayati dengan penglihatan, pendengaran, dan cita rasa. Nah, kalau kita lihat di sini, di mantra ini ya, perhatikan di mantra ini, itu ada pengimajian visual. Ya, pengimajian visual. Hong burung segala burung, rungkah merihung, punggungkah medarah. Nah, ini pengimajian visual. Jadi dengan diucapkan seperti ini, orang bisa bayangkan begini rupanya burung. Burung tadi saya sudah sebutkan apa yang dimaksud dengan burung dalam konsep mantra. Lalu ada juga neraja dengan imaji auditif. Misalnya, akulah bangkit ini doa hai anik jin pari, jin seretuh sikuring pluh sikuring draw, dalam awan akulah pengge turun ubung. Nah, sini terkandung yang namanya imaji auditif atau pendengaran. Lalu imaji cita rasa, misalnya kita bisa lihat pada ini ya, megrak hati telungkup, ya Allah ya Tuhanku bek kenang bala tubuh lunyo. Nah, hati telungkup itu pengimajian terhadap sesuatu yang tidak dapat mengingat apa-apa lagi. Jadi hati telungkup itu diimajikan dengan hati yang tertelungkup, yang dia itu tidak bisa mengingat apa-apa lagi. Nah, itu namanya imaji cita rasa. Nah, yang terakhir adalah tipografi. Ya, tipografi. Tipografi atau disebut juga dengan tata wajah. Tata wajah. Istilah lainnya adalah tata wajah. Apa yang dimaksud dengan tipografi? Tipografi dalam mantra artinya adalah susunan kata,
bait, dan kalimat yang digunakan untuk memperindah mantra tersebut. Untuk memperindah mantra tersebut. Nah, dalam puisi juga sebenarnya ada ya, ada. Cuma karena kita berbicara khusus di mantra, maka saya alihkan ke mantra. Misalnya kita bisa lihat di apa namanya di sini ya, di sini satu lagi saya perlihatkan ini ya. Ini ya. Nah, ini tipografi, misalnya sa lipat, dua lipat, le lipat, dua kalimah kah ku pusre ni ba turumpat akhirat uro akhirat be li lemu. Jadi ada at pada kata lipat, sa dua le. Ini namanya tipografi tata wajah ya. Nah, itu. Kemudian tipografi di sini ya, dia dibentuk dari nada ya, dari nada, intonasi, dan irama pembaca neraja. Nah, kemudian ini contoh yang lain ya, tipografi contoh yang lain. Ini prosa menyerupai prosa. Kalau ini menyerupai puisi, ini menyerupai prosa. Pun mahayati ba'dali pun mahayati ayun jimeh talo jipudo semangat jiwa lam rahasia wo udalam di dalam dat so boh terempat di dalam dat so boh. Ini tipografi dalam bentuk prosa. Kalau ini dalam bentuk puisi. Nah, kemudian kita lihat ya selanjutnya. Jadi selesai mengenai unsur pembentuk mantra ini, kita lihat bagaimana penyimpangan bahasa yang terjadi pada mantra. Secara umum ada 3 bentuk penyimpangan bahasa di dalam mantra. Ada penyimpangan fonologi, kemudian diksi, kemudian struktur sintaksis. Ya, penyimpangan fonologi, diksi, dan struktur sintaksis. Jadi terjadinya penyimpangan. Mengapa terjadi penyimpangan? Karena sebagai bagian dari bahasa puisi yang mengandung nilai kesastraan. Nah, jadi urutan kata-katanya itu, urutan bahasanya itu tidak stabil. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa penyimpangan ada 3 penyimpangan secara umum, ada fonologi, kemudian ada diksi, kemudian ada struktur sintaksis. Nah, kalau kita lihat contoh, misalnya penyimpangan fonologi. Ini contoh penyimpangan fonologi. Nah, hongkah mirahagapi similok similang si datang jumpa pari 7 seno berkat 2 syahudam sijuk ban i lepi ban timah berkat kalimah la ilaha illallah. Nah, kalau kita lihat di sini ada similang. Similang ini penyimpangan dari bunyi ini, simirah. Lalu ada lagi seno. Seno itu penyimpangan dari kata senong. Senong yang artinya kubangan. Nah, itu contoh penyimpangan fonologi. Ya. Nah, kemudian kita lihat penyimpangan diksi. Nah, kalau penyimpangan diksi ini berkaitan dengan jenis bahasa yang dipakai dalam mantra. Jadi tergantung pada latar belakang bahasa si pembaca mantra itu atau si perapal mantra. Nah, ada juga mantra yang mengandung bahasa yang yang berbeda dengan si perapalnya itu. Dan mantra itu dikenal berkhasiat. Nah, itu.
Kemudian ada juga mantra yang kadang-kadang menggunakan bahasa Aceh atau bahasa daerah yang lain, misalnya bahasa Jami, bahasa Arab, bahasa Sanskerta, bahasa Klut, bahasa Melayu. Ya. Untuk apa bervariasinya bahasa seperti ini? Untuk menyesuaikan bunyi lirik dalam mantra. Nah. Kemudian kata bahasa Arab untuk apa dipakai? Untuk kata bahasa Arab itu dipakai terutama dalam pembukaan dan penutup setiap mantra. Nah, itu. Jadi ada semacam variasi lah untuk penyesuaian bunyinya. Nah, itulah sebabnya mengapa digunakan bahasa-bahasa yang bervariasi atau beberapa bahasa. Kemudian bagaimana dengan kosakatanya? Kosakata bahasa Indonesia dalam mantra itu ditulis dan dilafalkan dengan ejaan atau fonem bahasa Indonesia. Sedangkan kosakata bahasa Indonesia yang sudah dituliskan atau dilafalkan dengan ejaan dan fonem bahasa Aceh itu tidak dikatakan sebagai kosakata bahasa Indonesia, tapi dia adalah kosakata bahasa Aceh. Nah, jadi masih terkait dengan diksi, tadi saya sebutkan bahwa banyak sekali mantra yang menggunakan lebih dari satu bahasa. Yang paling dominan itu tentu bahasa Arab, bahasa Aceh. Ada tidak menggunakan bahasa Sanskerta? Ada, tetapi terbatas. Mengapa ada bahasa Sanskerta? Karena memang mantra ini, ya, nerajah terutama yang dipakai di Aceh sekarang ini, itu ada hubungannya dengan Hindu. Hindu yang dianut oleh masyarakat zaman dulu sebelum Islam datang. Nah, itu. Kemudian penyimpangan struktur sintaksis. Penyimpangan struktur sintaksis ini berkaitan dengan penyimpangan kalimat. Penyimpangan kalimat. Bagaimana penyimpangan kalimat? Biasanya struktur kalimat dalam mantra itu tidak lengkap. Kemudian tidak tersusun atas subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, tidak. Kadang-kadang hanya ada predikat saja, atau hanya ada subjek saja, atau hanya ada predikat, subjek, predikat saja. Nah, jadi tidak lengkap. Nah, itu namanya penyimpangan sintaksis dalam mantra. Ada juga dia hanya berupa keterangan saja. Nah, jadi macam-macam. Ya. Kita lihat berikutnya jenis bahasa dalam mantra. Jadi bahasa apa saja yang dipakai dalam mantra? Tadi saya singgung sepintas ya. Ada yang hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Arab saja. Dalam mantra itu ada yang hanya menggunakan bahasa Arab saja. Hanya menggunakan bahasa Arab saja atau satu bahasa. Kemudian ada yang menggunakan dua bahasa. Bahasa Arab dan Aceh. Bahasa Arab dan Aceh. Kemudian ada yang menggunakan tiga bahasa. Bahasa Jame, Aceh, dan Indonesia. Ya, kemudian ada juga 4 bahasa. Jadi ada bahasa Klut, ya, bahasa Aceh, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Jadi saya gunakan ini, kebetulan ini hasil penelitian teman saya. Dia meneliti bahasa Klut. Sesudah diteliti itu ternyata bahasa yang dipakai bukan hanya bahasa Aceh, tapi juga bahasa Klut, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Jadi ada 4 bahasa. Nah, saya perlihatkan ya contohnya ini ya.
Ini yang pakai bahasa Arab semua ini. Namanya nerajah sakit bisa. Jadi untuk mengobati bisa, ini dia mantranya. Bismillahi syafi, bismillahi khafi, bismillahi ma'afi, bismillahi hilmi, bismillahi ala mafis samawati wal ard. Nah, ini bahasa Arab semua. Nah, kemudian ada yang menggunakan dua bahasa, yaitu Arab dan Aceh. Nah, ini. Di sini ada Arab dan ada Aceh. Arab ini la ilaha illallah. Ah, itu ya. Yang lainnya nipu pulih ya Allah, nipu pulih Aceh. Kemudian ada juga 3 bahasa. Misalnya ini mantra untuk menyembuhkan sakit perut. Menyembuhkan sakit perut. Nah, misalnya ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini Arab. Ya. Arab. Kemudian Hiyalu kapialu manungkui di ujung galang, pupung kupang sidolinggit sidolinggang, putus galang-galang, mati diimpit tangan limu, tetap rajo galang-galang, berkat kalimah la ilaha illallah. Nah, jadi ada yang menggunakan bahasa Aceh, misalnya kata tetap dan berkat. Menggunakan bahasa Jame, misalnya alu, kemudian di ujung galang, putus diimpit, kemudian limo, kemudian raju. Nah, ini menggunakan bahasa Jame. Kemudian ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Ya, menggunakan bahasa Indonesia, misalnya ini mati tangan, ini bahasa Indonesia. Namun di sini yang paling dominan tentu ada bahasa yang dominan ya. Yang dominan tentu bahasa Jame. Kalau kita lihat di sini bahasa Jame kan banyak ya. Nah, kalau bahasa Aceh hanya 2, bahasa Indonesia juga 2. Kalau bahasa Jame banyak ini. Nah, begitu ya. Kemudian ada lagi yang 4 bahasa, namanya nerajah purkat. Misalnya ini Bismillahirrahmanirrahim. Herunga runci, tertutup tiada terkunci, terbuka tiada berpintu, Allah yang menutup, Muhammad yang menutup, berkat la ilaha illallah. Nah, di sini digunakan bahasa Klut, bahasa Aceh, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Nah, itu sekilas mengenai bahasa apa saja yang dipakai dalam mantra. Tentu kalian jika ingin meneliti, sebenarnya bukan hanya yang saya sebutkan tadi, bisa jadi bukan hanya bahasa Aceh saja, mungkin ada bahasa-bahasa yang lain selain dari bahasa yang saya sebutkan tadi. Itu bisa diteliti karena memang masih banyak hal dari mantra ini yang belum diteliti, ya, terutama terkait dengan penggunaan bahasanya. Jadi jika ada yang berminat, silakan diteliti. Begitu ya. Kita lihat berikutnya mengenai fungsi mantra atau kegunaan mantra. Untuk apa mantra itu digunakan? Nah, di sini saya sudah menuliskan dan tidak mungkin saya menyebutkan semua ya. Kalau memang sempat nanti saya akan menyebutkan satu contoh saja. Tapi intinya yang perlu kita ketahui bahwa ada banyak kegunaan mantra itu. Misalnya ini menundukkan manusia. Menundukkan manusia. Kita ingin manusia itu tunduk kepada kita. Ketika kita baca mantra, dia tunduk pada kita. Nah, itu namanya mantra penunduk. Kemudian menangkal maksud jahat. Untuk menangkal maksud jahat. Lalu untuk menangkal aliran darah. Kemudian mempermudah kelahiran bayi. Kemudian untuk mengobati penyakit. Untuk menangkal racun. Untuk menambah tenaga. Kemudian untuk menderes nira ijuk. Jadi untuk menderes nira ijuk itu kan kita bisa ambil niranya itu dengan membaca mantra. Nah, kemudian untuk menyembuhkan bisul, untuk menyembuhkan sakit perut, untuk memetik obat, untuk mengusir hantu atau jin. Kemudian untuk menghadapi musuh, kemudian juga untuk memijat, untuk pulang takat. Ini kegunaannya luar biasa banyak sekali. Sangat banyak. Jadi ada yang untuk kebaikan, ada yang untuk kejahatan. Nah, untuk kejahatan misalnya ini menundukkan manusia atau
ya menundukkan manusia ya. Tapi secara umum dia sebaiknya itu digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Nah, saya tunjukkan satu contoh ya, mantra penunduk. Nah, ini yang tadi saya sebut untuk menundukkan kejahatan. Ya, menundukkan kejahatan. Ya, menundukkan manusia, maaf, untuk menundukkan manusia. Penunduk ini bisa dia berupa mematahkan serangan musuh, untuk menangkal, kemudian menangkal maksud jahat orang lain, untuk memanggil wanita yang dicintai, untuk menambah daya pikat atau dikasihi, untuk meredam kemarahan orang, kemudian untuk menenung orang. Nah, itu maksudnya menundukkan manusia. Nah, kemudian juga misalnya untuk menundukkan roh halus atau setan, seperti membasmi penyakit, menangkal jampi-jampi di rumah atau harta benda lainnya, untuk mengobati orang yang kesurupan atau kemasukan setan, mengusir kuntilanak, menundukkan hewan atau binatang pengganggu, menundukkan harimau, kemudian menawari bisa atau racun dari gigitan binatang seperti ular, bimpan, tawon, lebah, dan kelabang, mengusir atau menangkal tikus di sawah atau rumah, menangkal atau menangkap burung. Nah, ini banyak sekali kegunaan mantra. Ya. Nah, misalnya saya akan perlihatkan satu contoh. Nah, ini ada mantra penunduk untuk menundukkan manusia. Ya, jadi mantra ini dibacakan terhadap orang lain yang punya niat jahat untuk dia. Ya, dia mensinyalir sepertinya dia mau berbuat jahat kepada saya. Maka dibacalah mantra ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dadaku Adam, badanku Muhammad, rupaku seperti rupa Nabiullah Yusuf, suaraku seperti suara Nabiullah Sulaiman. Tunduklah sekalian umat Muhammad kepadaku, yang nyo Adam ngon kuasa Tuhannya Rabbul Alamin, ngon berkat kalimah la ilaha illallah. Nah, ini untuk penunduk. Kemudian untuk menangkal maksud jahat. Nah, untuk menangkal maksud jahat. Nah, ini contohnya. He tutup simara tutup, lagi tertutup tergunci, nebuka ya Jibrail, nebuka ya Mikail, nebuka ya Israfil. Allah yang buka, Muhammad yang buka, berkat kalimah la ilaha illallah. Ada juga mantra yang dipakai untuk mengobati, untuk mengusir roh jahat dari diri seseorang yang terkena penyakit dari roh jahat. Namanya Nerajah Jimalang, atau Jimalang ini rematik. Nah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Hantu tanah Jimalang tanah, hantu air Jimalang air, hantu laut Jimalang laut, pulanglah engkau ke ulu sungai, kusumpahlah engkau dengan haktullah, kusumpahlah engkau dengan kalamullah, kusumpahlah engkau dengan isimullah, kusumpahlah engkau dengan Quran 30 juz. Ini sumpah menyumpah. Ini untuk mengusir penyakit dari roh jahat. Kalau untuk mengobati binatang, mengobati bisa, disebabkan oleh binatang-binatang yang berbisa, gigitan dari binatang berbisa. Ada juga, ini dia Bismillahi syafi, Bismillahi khafi, Bismillahi ma'afi, Bismillahi hilmi, Bismillahi ala ma fis samawati wal ardh. Nah, itu ya. Itu adalah contoh-contoh mantra. Contoh-contoh mantra. Lalu kalau misalnya sakit gigi, ini mungkin bisa diterapkan lah ya, mungkin ya. Untuk sakit gigi, ini juga ada mantra untuk sakit gigi, mengobati sakit gigi. Jadi tadi kalau sakit gigi kan jari itu dilengketkan kepada bagian yang sakit. Ya. Nah, ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hong redom matikom dikah ulat boh rubuh berduh dikah ulat Tuhan le menjadi Hong Saidi, berkat doa Nabiullah Ayub, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, di sini dilakukan satu kali tiupan. Nah, ada juga
Mantra yang lain yang misalnya saya bacakan mantra apa ya? Misalnya mantra ini. Mantra untuk apa namanya? Untuk menyembuhkan bisul. Nah, siapa yang ada tumbuh bisul mungkin bisa dibaca mantra ini ya. Nah, ini ada mantranya. Cut cemut biring barah, jimaliki jikalika, kesar rasa kedua rasi, kelhe laye keput lemput, kelimang tamang kenam jahnam ketujuh sampuh, ali yang mubarah, adam yang tawa berikat kalimah la ilaha illallah. Ini adalah mantra untuk menyembuhkan bisul. Kalau untuk menyembuhkan sakit perut ada juga. Misalnya ini, Syekh Kurih mati kura, mati anak berbudaya, kutop ancu, kutegan lekang, kaweh berijang kahai kura, saleh uro, saleh malam hanali, berikat kalimah la ilaha illallah. Kalau untuk menderes nira ijuk bagaimana? Ada juga. Jadi nira ijuk itu kan ada, dia itu kalau ingin mengambil air nira itu kan digoyang-goyang dulu, itu buahnya itu digoyang-goyang, diketok-ketok ya. Sambil diketok-ketok itu diucapkanlah mantra. Misalnya mantranya banyak macam ya, di antaranya saya bacakan mantranya, hai tiraino kahjino kupumulia ba'ara sikapung le lam purih betirih lam atima. Nah, itu sambil digoyang-goyang ya, diketok-ketok, dibacakan mantra itu. Nah, kemudian ada juga mantra untuk mengusir hantu atau jin. Ya, untuk mengusir hantu atau jin. Misalnya, hei burung sigala burung mat burung Muhammad ka ulangit ku pegando katren ubungo kabuh singkla kubuh bak gaki ranti beso kubuh bak jaro ranti demaga rengkuh rehung gaki keh mirah asaikah dikah bakti seriba awai kasandrung ba urang lako dudo kasandrung ba urang bino surut jino yuh goh binasa kudenge gah kah kamati saleh jiwa ugli udalam rimba kah getamon bak serayung sejit kapajuh anu ku sa kureng siretuh kah kakubuh dalam mintra ucok abe kuro ukung bak jimano sita sara berkat doa gure nyangken sah berkat kalam kalimah la ilaha illallah. Banyak sekali ya mantra yang dan tidak mungkin untuk saya baca semuanya. Yang penting kalian tahu bahwa sebenarnya banyak sekali kegunaan mantra ini ya. Dan intinya mantra ini ada yang digunakan untuk kebaikan, ada yang digunakan untuk kejahatan. Nah, seperti itu materi terkait dengan mantra. Untuk selanjutnya silakan kalian buat resume dari penjelasan saya. Jadi jangan hanya kalian tulis yang ini. Nah, tadi kan juga ada saya jelaskan ya, bagian-bagian ini kan ada saya jelaskan. Misalnya tema, itu ada saya jelaskan. Nah, kalian buat resume ya. Begitu juga perasaan, ada tadi saya jelaskan. Ini kan hanya kata-katanya saja, tapi sisanya ada saya jelaskan. Yang saya jelaskan itu juga kalian ambil resumenya, kalian ringkas. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup penjelasan saya hari ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.